Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian, keluarga kalian, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita untuk hari ini adalah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasarnya itu adalah pada 3.3, memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian pada 3.4, memahami adanya Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu 1. Menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 2. Menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 3. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 4. Menyebutkan arti Al-Wahhab. 5. Menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Dan yang keenam, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Anak-anakku sekalian, seperti yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada semua makhluk yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintar apapun dia, sekaya apapun orang itu, tidak akan mungkin mampu menyamai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, atau dalam Asmaul Husnanya itu disebut Al-Ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu. Sekutu itu maksudnya sesuatu yang menyamai atau sama dengannya atau menyerupainya. Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya akan kacau karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Maka pasti dunia ini akan hancur, kan? Kita harus selalu mengingat Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap. Saat sholat kita perlu berdoa dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan musyrik.
dan perbuatannya disebut dengan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar dan orang musyrik pasti akan masuk neraka. Segala ibadah yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita satu, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah. Dua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Empat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5. Selalu memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi atau disebut dengan Al-Wahhab. Salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan apapun yang diminta oleh hambanya sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, Maha Pemberi rizki, Maha Pemberi kasih sayang, dan Maha Pemberi segala kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi segala sesuatu yang diminta oleh hambanya sepanjang manusia mau berusaha dan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki kepada orang yang mau bekerja dengan tulus dan ikhlas atas apa yang dikerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu, kepandaian, dan kecerdasan sepanjang manusia mau berusaha dan berdoa kepadanya. Di antara perilaku beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab antara lain: 1. Bersikap dermawan dan penyantun baik kepada saudara maupun kepada orang lain. 2. Bersikap peduli kepada sesama. 3. Bersikap tulus ikhlas dalam melakukan sesuatu. 4. Memberi kepada orang lain tanpa diminta ataupun disuruh. 5. Menebarkan salam, membiasakan diri memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Dan yang keenam, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas dan sudah paham dengan materi yang Bu Guru berikan tadi? Kalau masih belum, kalian bisa mengulanginya lagi, menyimak lagi videonya dari atas ya. Sebagai tugas kalian di rumah adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini dengan jawaban yang benar pada buku tugas agamamu. Soal pertama, apa arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? 2. Sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. 3. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? 4. Apa arti Asmaul Husna Al-Wahhab? Dan yang kelima, sebutkan salah satu contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali minggu depan insya Allah.
Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.